Ya, kita lanjutkan sekarang. Kita untuk membahas tentang bagian-bagian fisik dari CPU atau mikroprosesor ini. Sebenarnya saya ada pertanyaan terkait penjelasan yang tadi terkait perbedaan CPU dan GPU. Oh ya, Dijelaskan tadi. Oke. Perbedaan CPU dengan GPU ya. Ya. Baiklah. Saya jelaskan dulu tentang itu ya sebelum kita membahas ke bagian-bagian CPU. Nah, di sini ada dua istilah ya. Ada CPU, ini kita tuliskan CPU ya. Ini Central Processing Unit. Nah, ada istilah GPU yaitu Graphic Processing Unit. Nah, untuk bisa membahas ini dengan jelas, kita lihat dulu di sini ilustrasi semacam ini. Ini ada motherboard, kemudian ini ada kartu grafis. Kartu grafis biasanya nanti diletakkan di slotnya kayak begini ya. Nah, kayak begini. Nah, ini namanya kartu grafis. Di dalam kartu grafis ini ada prosesornya juga. Ya ini ya, mungkin bisa dilihat ini. Ya, atau mungkin didekatkan di situ, silakan. Ini ya. Nah, itu silakan ditunjuk. Ya, itu ada GPU. Ya. Nah, sekarang saya bahaskan. Ini adalah GPU, sedangkan ini adalah CPU. Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Daripada bahasa Inggris GPU ya udahlah. Kita pakai GPU dan CPU. Ini sudah jelas adalah berfungsi untuk memproses semua data atau informasi. Jadi ini adalah prosesor utama. Jadi semua informasi atau data yang masuk nanti akan diolah di sini. Nanti hasil olahan ini juga akan dimasukkan di dalam memori utama, disimpan di situ. Ya, apabila akan ditampilkan ke monitor, maka dia akan melalui GPU dulu. GPU ini bertugas untuk mengolah data yang berasal dari memori utama tadi untuk ditampilkan ke layar monitor. Itu fungsinya daripada GPU. Jadi untuk rendering grafis atau apa saja, pokoknya mengolah data yang akan ditampilkan di monitor. Jadi kalau ini CPU itu fungsinya untuk memproses semua data seluruhnya. Hasil proses itu nanti dimasukkan di dalam memori utama. Sedangkan ini nanti akan mengambil data dari memori utama tadi ya, mana yang akan ditampilkan ke monitor, tergantung operatornya ya. Jadi penampilan ke monitor itu dilakukan oleh dia gitu. Jadi kalau ini kerjaannya umum, kalau ini khusus. Jadi ini khusus hanya untuk penampilan ke monitor. Nah, makanya kalau ini dikatakan CPU, yaitu Central Processing Unit, unit pemroses pusat ya, umum. Sedangkan ini bukan pusat ya, jadi khusus untuk monitor. Ibarat kayak begini, ada kantor pemerintahan pusat di Jakarta. Nah, ini kepresidenan, pusat pemerintahan. Nah, nanti ada kantor-kantor pemerintah daerah kan, tingkat provinsi mana. Nah, ini semuanya kan tergantung pusat nanti. Nah, sama, ini pusat, ini adalah ini yang pusat, yang ini adalah bagian khusus. Nah, apa cuma ini aja prosesor? Enggak. Ya, itu masih ada lagi nanti untuk prosesor audio itu yang digunakan untuk mengolah audio untuk ditampilkan ke speaker. Itu juga ada prosesornya. Jadi dalam sebuah komputer atau PC ya, itu baik itu mau desktop, laptop, server, itu ada semua. Jadi prosesor di dalam satu PC itu banyak sebenarnya gitu ya, sebutannya beda-beda. Oke.
nanti yang namanya GPU itu kan nama prosesornya itu, ya. Kalau di dalam card ini, nama card ini adalah grafik card secara keseluruhan, ya, grafik card. Oke, kayak begini ini juga perlu saya jelaskan supaya nanti orang nggak salah ya. Jadi ini nih namanya secara keseluruhan grafik card. Oh iya, tadi ada yang belum saya sampaikan. GPU prosesor untuk grafik ini nggak terlihat kayak gini. Tadinya itu ada penutupnya kayak gini, ada hasilnya, ya. Ini tadi sudah saya lepas memang, sudah saya lepas sehingga tampilan seperti ini. Ada yang produksinya bodoh sekali ya, ada. Jadi yang canggih-canggih itu gitu. Jadi tertutup kayak gini kalau hasilnya dibuka ya, sederhana kayak begini. Oke, saya akan membahas tentang grafik card. Nih, saya tuliskan. Nah, grafik card ini disebut juga video card. Sama ini artinya. Kalau ini namanya kartu grafis, kalau ini namanya kartu video, dua-duanya ini sama, hanya sebutannya aja. Nah, patut dicatat di sini, kartu grafis ini banyak jenisnya. Jadi itu bergantung kepada monitornya jenisnya apa. Kalau ini saya tuliskan dari yang lama ya, yang sekarang ya. Itu ada kalau monitornya itu tipe CGA itu ya, color graphic adapter, sudah satu saja CGA. Maka namanya kartunya ini disebut CGA card. Nah, ini CGA card gitu. Ya, kalau ini grafik adapter. Nah ini ya, card sepertinya gitu. Nah ada yang jenis ini. Sebelum ini ada lagi ya, tapi ini yang banyak dikenal aja. Kemudian ada lagi di sini misalnya Edgar card. Nah sama ya, ini NH ini grafik adapter ya di sini. Nah kemudian ada yang ketiga udah langsung aja saya tulis di sini VGA card. Nah card ini cuma ini enggak, aslinya banyak. Ini aja yang banyak dikenal dulu ya. Ini lama sudah dipakai, ini sekarang kita VGA card. Nah orang nyebut ini VGA card seperti itu. Jangan biasakan seperti itu. Karena begini, oh ini VGA card, semua disebut VGA card. Iya kalau VGA card, kalau bukan malah salah. Akan lebih baik menyebutnya grafik card atau kartu grafis atau video card atau video. Nggak salah kalau kita sebut ini kartu grafis, gitu ya. Nggak salah, mau jenis apa aja kita nggak salah. Tapi kalau kita langsung juga gini VGA card belum tentu kayak begitu kan ya. Jadi jangan sampai tersebar di luaran dibilang, oh kalau ini namanya VGA card, grafik card itu salah. Waduh, lebih salah lagi nih ngomong dia. Jadi lebih aman itu disebut video card atau grafik card. Para pakar ilmiawan nyebutnya selalu grafik card atau video card. Hanya orang umum yang nyebut VGA card. Mengapa di sini tersebar luas semua orang bilang VGA card? Memang pada saat ini kebanyakan yang digunakan adalah kartu grafis tipe VGA yang disebut VGA card itu. Paling banyak memang itu sekarang yang digunakan, jenisnya itu ya, tapi akan lebih aman kalau Anda menyebutkan video card atau grafik card ya. Jadi kartu grafis atau kartu video ya. Jadi sedikit saja saya tambahkan di dalam grafik card ini atau kartu grafis atau kartu video ini ada prosesornya yang disebut prosesornya GPU. Jadi kalau di sini ada cardnya, ini adalah prosesornya GPU. Kalau ada prosesor ya di sini biasanya ada memori ya, untuk sementara itu kayak gitu. Nah ini ada ini memorinya nih. Mungkin bisa didekatkan sebaliknya nih juga ada memori juga ya. Memori grafis mungkin bisa didekatkan, silakan. Nah bisa ditunjukkan ya itu. Nah itu adalah
memori grafis. Nah ya, memori daripada ini yang biasa disebut dengan VRAM. Ini ya, VRAM. Jadi video RAM. Video random access ini ya, memori. Yang disebut dengan nama VRAM itu di situ. Nah nanti VRAM ini banyak jenisnya. Ada yang DDR, DDR2, DDR3 kayak memori utama kayak gitu tuh. Ya, ada DDR5 tapi bukan itu nyebutnya, tapi GDDR, GDDR2, GDDR3, GDDR4 dan seterusnya. Ya, teknologinya memang hampir sama dengan yang itu, yang di memori utama. Tapi nama umumnya adalah VRAM, video RAM. Oke ya, jadi kita sudah tahu di sini beda antara CPU dengan GPU. Jadi CPU dengan GPU. Ya, kalau GPU itu adalah prosesor grafis yang disampaikan di monitor. Kalau CPU itu adalah prosesor pusat yang mengolah seluruh data. Artinya nanti yang ada di GPU ini itu adalah mengolah data-data ya yang ingin ditampilkan di sana. Biasanya data itu berasal dari prosesor juga, ya, yang dari CPU juga yang disimpan di memori utama. Kemudian diambil disalurkan ke sana. Nanti lebih dalam akan lebih jelas bagaimana proses penampilan data ini ke monitor, ya, kemudian masuk ke CPU dan sebagainya atau ke memori utama atau RAM. Nanti itu ada bahasan sendiri, ya. Tapi sekarang saya kira kita bahaskan ini cukup jelas ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ya. Kita lanjut pada sesi berikutnya.